Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila akhiril anam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memuja Allah atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan saat ini tentunya semua kita menyadari, karena kita sudah beberapa kali mengaji, bahwa salah satu nikmat yang terbesar itu ketika Allah memberikan kepada kita hidayah. Tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi hidayah, yaitu hidayah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitab-kitab Allah, kepada para malaikat Allah, rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Namun ini adalah iman secara mujmal, dan iman secara mujmal ini merupakan dasar dari keimanan kita. Tetapi tentunya kita dikhitab juga untuk beriman secara tafsil, yaitu secara terperinci. Bagaimana sebenarnya beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, hari akhirat, dan juga qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seukuran kecerdasan kita, seukuran waktu kita dan kesempatan kita, kita dikhitab untuk mengetahui hal itu. Dan salah satu wasilahnya itu adalah kita dipertemukan dengan para asatidzah kita, kemudian dengan para ustadz-ustadz, dengan para da'i-da'i kita. Dan malam ini, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kaji kita adalah tentang sirah nabawiyah, tapi berhubungan dengan banyak hal. Sirah nabawiyah ini adalah sejarah tauhid, sejarah tentang ibadah, sejarah tentang muamalah, sejarah tentang siasah, sejarah tentang iqtisadiyah, ekonomi, sejarah tentang akhlak. Karena yang kita bahas adalah berhubungan dengan qudwatuna sallallahu alaihi wasallam, sosok yang diberikan Allah Subhanahu wa taala wahyu matslu kepadanya, dan juga diberikan wahyu untuk menjelaskan wahyu matslu itu yang kita sebut dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam catatan saya, kita sudah sampai pada pembahasan Al-Isra wal Mi'raj. Pembahasan ini menjadi penting karena ini banyak momentum yang berhubungan dengan Isra dan Mi'raj. Banyak sekali berhubungan dengan Isra dan Mi'raj. Yaitu diantaranya adalah terhadap diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira dan perasaan gembira kepada Nabi kita ketika beliau berdakwah ke Taif, tidak ada orang yang mau menerima dakwahnya. 10 hari beliau di sana, tapi tak satu pun yang tercerahkan untuk menerima dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi sepulang dari Taif, ternyata tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya, didengarkan oleh sebahagian jin, dan jin inilah yang menjadi juru dakwah, mengajak rekan-rekannya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ratusan, mungkin bahkan ribuan jin beriman. Dan ini adalah kabar gembira bagi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya Nabi kita begitu besar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wafat, yaitu pamannya Abu Talib, dan wafatnya istri tercinta Khadijah. Dan Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam
itu diberikan kabar gembira oleh Allah, yaitu Nabi diperjalankan pada malam hari dari kota Makkah ke Baitul Maqdis dan kemudian dimi'rajkan ke langit. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita hari ini. Banyak teori yang menjelaskan kapan terjadinya Isra Mi'raj. Salah satu pendapat, dan ini yang dipilih oleh Al-Imam At-Tabari, beliau mengatakan Isra itu terjadi pada tahun ketika Nabi diangkat, ketika Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad diangkat menjadi Nabi. Disitulah Nabi di Isra Mi'rajkan. Kemudian ada pendapat juga yang mengatakan kana ba'dal mab'ats bi 5 sinin, yaitu ketika Nabi diutus menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul, 5 tahun setelah itu Nabi diperjalankan dari kota Makkah ke Baitillah, kemudian ke Baitul Maqdis, ya, lalu diangkat ke langit. Ini merupakan pendapat Imam Nawawi dan salah satu juga pendapat Imam Al-Qurtubi. Kemudian ada yang berpendapat Nabi Isra Mi'raj itu pada tahun Sabi' wal Ashrin, pada malam ke-27 di bulan Rajab, tahun ke-10 dari kenabian. Pendapat yang lain adalah mengatakan sebelum hijrah, ya, 1 tahun sebelum hijrah, atau sekitar bisanatin wasyahra, ini ada 2 bulan, ya, 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah. Ada yang berpendapat demikian. Ada juga yang berpendapat 1 tahun, ya, sebelum Nabi hijrah. Jadi paling tidak ada 6 pendapat yang mengatakan peristiwa Isra Mi'raj. Dan masing-masing ulama itu memiliki alasan-alasan tersendiri. Jadi oleh sebab itulah, maka kita tidak bisa menetapkan kapan itu Isra Mi'raj tahunnya, kemudian bulannya, itu sangat sukar. Kecuali kita melakukan muqaranah, perbandingan di antara pendapat ini dengan melihat alasan-alasan mereka. Tapi Syekh Al-Mubarakfuri mengatakan waruddatil aqwalus thalathatul awwal, dan 3 pendapat yang pertama itu ditolak. Kenapa? Bi'anna Khadijah, karena Khadijah itu tuwfiyat. Beliau itu diwafatkan pada bulan Ramadan tahun ke-10 dari kenabian. Jadi setelah Nabi diangkat 10 tahun, barulah Isra Mi'raj. Dan pendapat yang pertama tadi mengatakan pada tahun pertama, ada yang mengatakan, Imam Nawawi mengatakan tahun ke-5, ada yang mengatakan tanggal 27 bulan Rajab, kan begitu. Jadi 3 pendapat ini tertolak. Kenapa? Karena Khadijah itu wafat pada bulan Ramadan tahun ke-10 dari kenabian. Tahun ke-10 dari kenabian. Oleh sebab itu kan tidak mungkin sementara Nabi itu Isra Mi'raj itu setelah wafatnya Khadijah. Maka tertolaklah pendapat pertama, pendapat kedua, dan pendapat ketiga. Kemudian lagi ikhwah, alasan yang lainnya adalah wafatnya Khadijah itu sebelum diwajibkan salat fardu yang 5. Qabla an tufrad as-salawatul 5. Sebelum diwajibkan salat yang 5. Dan sudah menjadi berita yang masyhur atau bahkan mutawatir, kewajiban salat itu diperoleh oleh Nabi ketika Nabi itu Mi'raj. Ketika Mi'raj. Jadi dengan demikian tidak mungkinlah pada tahun pertama, tahun ke-5 daripada kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim mengatakan, usriya bi Rasulillahi bi jasadihi 'ala sahih. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu diperjalankan dari kota Makkah kemudian ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina, itu jasad dan ruh. Karena begini, ada pendapat yang mengatakan Nabi itu hanya Isra dan Mi'raj ruhnya saja.
tidak dengan jasadnya. Oh ya, sebelum masuk kemari. Lalu tentang bulan, mana yang lebih rajih, yang lebih kuat? Terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu dari 6 pendapat itu. Kalau pendapat yang ketiga tadi mengatakan pada tanggal 27 bulan Rajab tahun ke-10 dari kenabian. Dan ini tadi tertolak karena bahwasanya Khadijah itu wafat bukan pada bulan Rajab tapi pada bulan Ramadan. Ya. Rajab, Sya'ban, baru Ramadan. Oleh sebab itulah, maka pendapat yang mengatakan tanggal 27 di bulan Rajab itu termasuk pendapat yang tertolak atau dhaif. Tanggal 27 Rajab itu. Kenapa? Karena Khadijah itu wafat pada bulan Ramadan, tahun ke-10 Hijriah. Inilah pendapat yang lebih kuat. Atau pada bulan Muharram, tahun ke-13. Ada yang berpendapat demikian. Atau pada bulan Rabiul Awal, tahun yang ke-13. Jadi oleh sebab itu ikhwah, 3 pendapat inilah yang kuat di antara pendapat-pendapat yang ada, bukan tanggal 27 Rajab. Tetapi lebih memungkinkan bulan Ramadan tahun ke-12 atau tahun ke-13 pada bulan Muharram atau tahun ke-13 pada bulan Rabiul Awal. Baik ikhwah. Kemudian, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Qayyim tadi, usriya, diperjalankan Rasulullah itu dengan jasad, roh dan jasad. Itulah pendapat yang sahih. Itulah pendapat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sebagaimana yang dikatakan tadi, ada yang berpendapat tidak. Nabi itu hanya rohnya saja berangkat. Coba bayangkan begini. Isra dari kota Makkah ke Baitul Maqdis itu hanya beberapa jam dilewati oleh Nabi. Kalau menggunakan logika, nggak akan mungkin, itu mustahil. Apalagi pada malam itu juga, dari Baitul Maqdis sampai ke langit, ke Sidratil Muntaha, itu hanya beberapa jam saja. Itu mustahil kalau menggunakan akal kita. Oleh sebab itulah, maka orang-orang rasionalitas, orang-orang yang menggunakan rasionalitasnya bertumpu pada hal itu dan tidak melihat mukjizat, maka mereka akan menolak itu. Dan mereka katakan, betul ada Isra Mi'raj, tapi hanya roh Nabi saja, mimpi saja begitu. Jadi tidak dengan jasad. Inilah kata mereka. Semesta ini kan luar biasa luasnya. Berapa kilometer, tak bisa terhitung-hitung iwan. Memang ada yang mencoba untuk menghitungnya, tapi lupa saya hitungan. Namun, perhitungan tercepat yang bisa dilakukan sekarang ini adalah kan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu 300.000 per detik. Per detik. Coba bayangkan luasnya semesta ini. Dan langit itu, ya bintang-bintang itu, matahari-matahari itu, semua yang ada di jagat raya ini, itu kan baru di bawah langit pertama. Baru di bawah langit pertama. Tetapi Nabi itu sampai ke langit ke-7, bahkan Sidratil Muntaha. Hanya dalam beberapa jam. Mungkin enggak? Kalau logika tidak mungkin. Teori apapun yang dikemukakan, itu tidak mungkin. Kalau materi ini yang melalui angkasa itu, sukar itu diterima akal. Makanya sampai hari ini itu masih diperdebatkan orang. Dan mereka mengatakan itu adalah mimpi Rasul. Tapi kalau itu mimpi, apa makna ayat? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kata subhana itu menunjukkan satu yang luar biasa. Sesuatu ajaib. Sesuatu yang mencengangkan. Kan kalau kita melihat satu yang mencengangkan, kita katakan apa? Subhanallah. Kalau orang bermimpi tak perlu subhanallah. Semua orang bermimpi. Kita pun bisa bermimpi kalau hanya mimpi. Gak ada yang luar biasa di situ. Kalau hanya mimpi. Jadi dalam Islam itu ada namanya mukjizat. Itu sesuatu yang luar biasa terjadi bagi Nabi kita, bagi Nabi dan para Rasul, bagi para Nabi dan para Rasul itu mukjizat. Kalau kepada wali-waliullah, itu namanya karamah. Sesuatu yang luar biasa. Tidak tunduk kepada hukum kausalitas. Hukum sebab akibat.
Begitu juga bagi orang-orang yang beriman, kadang-kadang Allah memberikan ma'unah, sesuatu yang tidak terprediksikan oleh akal kita, logika kita, tapi bisa terjadi. Itu ma'unah bagi orang yang biasa. Tapi kalau bagi musuh-musuh Allah, itu namanya istidraj. Ya, itu istidraj. Dan ada yang mengatakan juga bagi nabi yang belum diangkat menjadi rasul namanya irham. Tetapi semua itu adalah keajaiban yang di luar nalar materialisme manusia, material manusia, pemikiran rasional manusia yang bertumpu kepada hukum-hukum materi. Nggak akan mungkin. Tetapi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu, ini adalah mukjizat. Dan ini di luar dimensi ruang dan waktu. Contoh kasus misal, malaikat itu kan disebut juga dengan ar-ruh, Jibril itu. Kalau seseorang itu wafat, lalu dibawa oleh malaikat, kemana dibawa malaikat? Ke langit. Kalau dia orang beriman, orang salih, maka akan dibukakan langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai ke illiyin, dicatatkan amal. Dan akhirnya Allah mengatakan, kembalikan hamba ini ke bumi, karena dia berasal dari turab, dari tanah. Coba bayangkan, kalau seorang itu wafat, lalu naik ke atas, apakah dia pada ruang dimensi waktu yang kita pahami hari ini, ruang dan waktu, dia pasti di luar ruang waktu yang ada sekarang. Pasti di luar hukum materi. Ruh itu begitu cepat dibawa oleh para malaikat. Jadi tidak mungkin bisa dicerna oleh logika kita, karena logika kita itu bisa mengukur hal-hal yang bersifat materi. Terikat pada ruang dan waktu. Itu tadi kecepatan cahaya paling-paling kecepatan yang bisa kita ketahui hari ini. 300.000 kilometer per detik. Kecepatan itu. Itu ke bulan saja sudah berapa lama. Ini ke langit Sidratul Muntaha. Kalau begitu, ikhwah yang dirahmati Allah, seperti kita begini. Coba kalau kita misalnya ke Makkah, berjalan kaki misalnya, berapa lama sampainya? Berapa lama kira-kira ada yang bisa mengukur? Jalan kaki kita. Berapa lama itu? Iya. Kalau kita naik pesawat, sekitar berapa lama? 8 jam. Sekarang, kita berada di dalam pesawat. Kita mengikuti kecepatan langkah kita atau kecepatan pesawat. Pesawat itu. Jadi Nabi itu dibawa oleh malaikat Jibril. Kendaraannya buraq. Buraq itu bukan seperti yang dipampang di rumah-rumah sebagian kaum muslimin. Ada wanita cantik begitu. Enggak ada itu. Enggak ada yang sahih begitu. Bahkan itu penghinaan kepada Nabi. Iya kan? Menunggang wanita cantik. Enggak. Memang buraq. Sebangsa kuda dia, tapi bersayap. Itu kecepatannya luar biasa. Dan itu menembus ruang dan waktu materi kita ini. Sama dengan ruh itu dibawa. Apakah dia pada dimensi ruang dan waktu materi? Kan enggak. Yang ada materi hari ini, semesta dunia ini, kan tidak. Dia pada dimensi ruang yang lain. Maka itu sangat dimungkinkan sebagaimana roh itu bisa dibawa ke atas. Macam pesawat tadi, Nabi itu bukan jasadnya sendiri yang berjalan seperti kita berjalan, tapi dibawa oleh sebuah kendaraan macam kita dibawa oleh pesawat itu. Kita mengikuti kecepatan pesawat itu. Kita di dalam. Begitulah buraq itu membawa Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam. Dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dan juga ini membuktikan bukan pada dimensi dunia, tapi sudah pada dimensi yang lain. Walaupun Nabi dengan jasad. Buktinya apa? Ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditahrij oleh Syekh Albani nanti. Ini akan kita bahas ya. Tsumma araja bihi tilkal lailah minal Baitil Maqdis ila sama'id dunya. Jadi Nabi itu dibawa dari Baitil Maqdis ke langit dunia. Lalu Jibril meminta dibukakan langit itu. Lalu penjaga langit pun membukakan. Dan fara'ahuna ka Adam abal bashar. Lalu pada langit pertama, Nabi kita Muhammad SAW melihat Abul Bashar. Siapa Abul Bashar?
Ayah manusia? Nabi Adam ada di sana. Pertanyaan sederhana kita adalah, Adam itu sekarang berada pada alam dunia atau alam barzakh? Alam barzakh. Kalau begitu bukan pada ruang dimensi dan waktu yang ada di dunia ini. Ini hadis sahih ya, menjelaskan ini. Jadi pada langit pertama bertemu dengan Abul Bashar. Fasallama alaihi. Nabi kita mengucapkan salam kepada Abul Bashar ini. Kemudian dan Nabi Adam juga itu memberikan salam kepada Rasulullah SAW dan mengakui kenabian. Coba lihat itu. Setelah itu summa araja bihi ila sama'i tsaniyah. Antum kan tahu betapa jauhnya langit pertama dengan langit kedua. Betapa jauhnya. Bumi ke langit saya tadi berapa triliunan kilometer atau berapa? Ini ahli antariksa kan begitu kan? Yang mulai mengkaji tentang astronomi. Luar biasa jauhnya. Saya pernah membaca tapi nggak ingatlah saya itu karena banyak sekali yang dipikirkan kan begitu. Dan tidak fokus pula kita pada ilmu astronomi kan begitu. Jadi itu luar biasa jauhnya. Bagaimana lagi langit kedua, ikhwah? Langit kedua tentu lebih besar dari langit pertama. Lebih besar dari langit pertama. Nabi berjumpa dengan, kemudian minta dibukakan, Jibril minta dibukakan kepada penjaga langit kedua, fara'a fiha Yahya ibnu Zakaria wa Isa ibnu Maryam. Bertemu dengan siapa Nabi? Dengan Yahya bin Zakaria. Nabi Yahya, itu pada langit kedua. Kemudian bertemu dengan Isa ibnu Maryam. Nabi Isa alaihissalam. Apakah mereka masih hidup? Taruhlah Isa. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahu. Kan Nabi itu kan diangkatkan ke atas kan begitu kan. Bagaimana dengan Nabi Yahya dan ibnu Zakaria? Bagaimana? Ya sudah wafat. Dia bertemu di sana. Kalau begitu bukan pada dimensi ruang dunia. Kan begitu. Kemudian ikhwah, bertemu dengan itu dan Nabi juga mengucapkan salam. Kemudian naik langit ketiga. Fara'a fiha Yusuf fasallama alaihi. Lalu bertemu kedua, langit yang ketiga bertemu dengan siapa? Dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi kita mengucapkan salam. Nabi Yusuf di mana sekarang? Di alam barzakh. Alam barzakh. Kemudian summa araja ila as-sam'ir rabi'ah. Atau umurija bisa jadi diangkat ke langit yang keempat. Fara'a fiha Idris. Lalu dia melihat Idris alaihi salam. Lagi pertanyaan yang sama. Di mana Nabi Idris sekarang? Ya, pada alam barzakh. Bukan pada dimensi dunia. Maka Nabi dia dibawa dari dimensi dunia kepada dimensi yang lain. Pada dimensi yang lain. Jadi oleh sebab itulah maka kita tidak berbicara tentang berbagai teori-teori tentang gravitasi, tentang teori fisika kuantum, tak bicara tentang itu lagi kita. Tapi bicara pada udah dimensi yang lain, bukan pada ruang dan waktu yang ada sekarang. Di bawah Isra, maka itu sangat memungkinkan sekali. Sangat memungkinkan ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada langit yang berikutnya Nabi lagi diperjalankan, dibawa lagi, dinaikkan lagi pada langit yang kelima, bertemu dengan Harun bin Imran. Kemudian langit yang keenam bertemu dengan Musa alaihissalam bin Imran. Kemudian berikutnya ketika itu falamma jawazahu baka Musa. Lalu ketika bertemu dengan Musa, Musa pun menangis kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kita bertanya, apa yang membuatmu menangis? Kan begitu. Jadi abki, aku menangis kata Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Lianna ghulaman Musa min ba'di yadkhulul jannah min ummati aktsara mimma yadkhul min ummati. Karena Nabi yang terakhir ini umatnya jauh lebih banyak masuk surga daripada umatku, kata Nabi Musa. Nah, jadi kita umat Nabi Muhammad ini akan akan menjadi umat yang mayoritas memenuhi surga-surga. Ada surga level pertama, level kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu dipenuhi oleh umat Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu ini adalah basyiran. Apa basyiran?
kabar gembira bagi kita semua umat Nabi Muhammad. Ini kabar gembira. Karena umat Nabi Muhammad lah nanti yang paling banyak di sana. Bukan Bani Israel. Bukan umat Nabi Musa. Bukan umat Nabi Isa. Dan nabi-nabi yang lain. Apalagi umat Nabi Nuh alaihissalam. Tidak. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah fadilahnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Maka bersyukurlah antum, bersyukurlah kita semua ditakdirkan oleh Allah. Dipilih kita menjadi umat Nabi Muhammad. Maka sekarang ini kita diuji oleh Allah. Apakah kita mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari A sampai Z atau tidak? Itu problemnya. Itu yang menjadi problem bagi kita. Maka semangat kita semua kan begitu. Dari A sampai Z kita mengikut Rasul kita. Kalau itu bisa kita lakukan. Sesuai dengan keilmuan kita. Inilah keuntungan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dinaikkan lagi Nabi ila sama'is sabi'ah, kepada langit yang ketujuh. Falaqiya fiha Ibrahim. Dia pun bertemu dengan Nabi Ibrahim. Langit keberapa itu? Pada langit yang ketujuh. Fasallama alaihi, dan Nabi kita pun mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lagi-lagi pertanyaan yang sama, di mana Nabi Ibrahim? Di alam barzakh. Alam barzakh. Kemudian summa rafa'a atau rufi'a ila sidratil muntaha. Kemudian diangkatkanlah Nabi ke sidratil muntaha. Yaitu tempat di mana itulah batas makhluk menjumpai Rabb. Dan sampai di sinilah malaikat Jibril mengantarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampai di mana? Sidratil muntaha. Dan di sinilah Nabi kita diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban salat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui, yang sering dibicarakan oleh para ustaz-ustaz kita, dai-dai kita ketika membacakan sejarah tentang Isra Mi'raj. Pertama sekali diwajibkan kita 50 kali sehari semalam. 50 kali sehari semalam. Ada ulama kita yang mengatakan, jadi 50 kali itu yang diwajibkan kepada kita pada awal. Jadi seyogyanya kita sholat 50 rakaat umat Nabi Muhammad. Tetapi ketika Nabi turun dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, apa kata Nabi Musa kepada Muhammad? Dia menyuruh Nabi kita Muhammad agar bermohon kepada Allah itu dikurangi. Jangan 50 kali sehari semalam. Coba bayangkan antum kalau 50 kali sehari semalam kita sholat, bagaimana itu? 5 kali aja pun banyak yang tak sholat. Apalagi 50 kali. 5 waktu saja enggak? Sukar sekali. Bayangkan coba antum disuruh nanti Isya ini jam 8. Nanti jam 11 suruh sholat lagi. Nanti jam 3 malam suruh sholat lagi. Kemudian subuh suruh sholat lagi. Sampai 50. Bagilah 24 jam itu jadi 50. 24 jam. Berarti 1 jam itu 2 kali kita sholat minimalnya. 2 kali dalam 1 jam itu. Mungkin di awal, di menit pertama sama menit ke-60 kan begitu. Kita sholat. Tapi dilihat oleh Nabi Musa, dia juga melihat umatnya. Bercermin kepada umat. Maka dia menyuruh Nabi kita Muhammad untuk dikurangi, maka dikurangi. Nabi pun naik kepada Rabbnya dan bermohon kepada Allah untuk dikurangi. Begitulah sampai beberapa kali dan terakhir tinggal 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam. Itu pun masih disuruh Nabi Musa, enggak bisa umatmu itu. Kata Nabi Musa. Pasti banyak lagi yang tidak melakukannya. Betul memang. Melihat sifat manusia ini, bercermin kepada umatnya. Iya. Masih banyak itu umatmu masuk neraka gara-gara tak sholat, kira-kira begitulah. Iya kan? Suruh naik. Tapi Nabi kita enggak mau. Dia malu kepada Rabb. Itulah yang sekarang diwajibkan kepada kita. Dan ada yang mengatakan yang 50 itu dibagi-bagi menjadi salat-salat sunnah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ya. Dan kita
mesti punya dalil kalau mengatakan demikian. Ya kan? Tapi memang banyak sekali jenis-jenis salat sunnah yang disyariatkan Nabi kita kepada kita. Jadi itulah yang terjadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terjadi Isra dan Mi'raj itu disyariatkan kepada kita salat. Dan yang menariknya adalah tidak ada amal yang lebih utama di muka bumi ini setelah tauhid itu melebihi keutamaan salat. Salat wajib itu enggak ada. Puasa kalah, zakat, haji di bawahnya. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua apa? Wa iqamis salah. Setelah dua kalimat syahadat itu salat. Semua syariat-syariat yang Allah syariatkan kepada kita itu disyariatkan di bumi ini. Puasa tahun kedua Hijriah, zakat demikian juga. Di mana? Di bumi ini, di kota Madinah. Haji begitu juga. Diwajibkan di mana? Di bumi ini. Tapi salat di mana diwajibkan gitu? Langsung dijemput oleh Nabi ke Sidratil Muntaha untuk menerima kewajiban salat. Maka nggak bisa dibandingkan salat itu. Makanya salat itu nggak dikodok-kodok kalau kita sengaja meninggalkan. Karena nggak ada bandingannya. Itu amal yang luar biasa. Dan ketakwaan seseorang itu dilihat salah satunya dari salatnya. Dan bagaimana ilmu kita. Apapun ilmu itu termasuk tazkiyatun nufus, maka lihatlah pada salat kita. Lihatlah pada kekhusyukan salat kita. Lihat di situ. Kalau memang kita bisa khusyuk di dalam salat, betul-betul ketika salat itu kita rindukan, hati kita lapang dalam salat, terutama salat fardu itu, ikhwah yang dirahmati Allah SWT, itu menunjukkan, itu sesuatu yang bagus, sesuatu kabar gembira bagi kita. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat pada kekhusyukan kita salat. Khusyuk pada gerakan-gerakan kita salat itu. Jangan terburu-buru. Kalau yang lain kita bisa bersabar, kenapa salat tak bisa bersabar? Iya kan? Kenapa salat tak bisa bersabar? Enggak terburu-buru, kan begitu kan? Jadi itu ya dilihat di situ pada gerakan kita. Dan kita disuruh mengikuti gerakan itu sesuai dengan gerakan yang dicontohkan Nabi. Karena Nabi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Maka dilihat Nabi salat. Dari mana kita tahu itu? Dari kitab-kitab hadis, kitab-kitab sunnah Nabi. Begini Nabi salat. Begini bersedekap. Kan begitu kan? Begini dia ketika naik. Ada hadis itu kan banyak. Kadang-kadang ada yang dhaif, ada yang sahih. Maka kita mengikut hadis yang sahih. Begini. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Yang kedua, setelah khusyuk dalam gerakan, baru khusyuk dalam bacaan. Dikeluarkan dari makharijul huruf itu sesuai dengan makharijul hurufnya, sifat-sifat huruf salat itu. Ya. Itu khusyuk dalam bacaan. Khusyuk dalam bacaan. Baru khusyuk pada hati. Salat kita itu kita sedang berhadapan dengan Rabb kita. Nikmati betul-betul nikmati kebahagiaan itu. Lapang rasanya dada itu. Ketika salat itu. Lapang dadanya rasa itu. Rindu rasanya bertemu dengan Rabb kita. Nah, dan bagaimana caranya itu bisa? Itu tidak bisa begitu saja. Maka harus diawali jauh sebelum salat. Baru bisa orang khusyuk dan merasakan bahagia dan nikmat ketika salat. Dan itu pun bukan pada semua salat. Kalau kacau pikiran tidak juga. Tapi enggak hadir begitu saja, enggak. Jauh sebelum salat. Dipelajari apa? Dipelajari tauhid dulu, bagaimana ma'rifatullah. Bukan tiba-tiba datang kekhusyukan, tidak. Dipelajari dulu. Bagaimana ihsan itu? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Seakan-akan engkau melihat Allah. Maka sukar orang yang tauhidnya masih problematik, kan begitu? Dia bisa khusyuk dalam salat. Kalaupun ada kekhusyukan, tetapi adalah kerusukan pada level-level awal lah begitu. Belum bisa merasakan nikmatnya dan manisnya itu. Maka benahi tauhidnya. Baru hal-hal yang lain yang berhubungan dengan ma'rifatullah.
Bagaimana kita mengenal Rabb kita. Barulah khusyuk dalam hati. Jadi itulah salat ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita, di mana diambil? Di Sidratil Muntaha. Makanya nanti di akhirat amal yang akan dilihat itu pertama sekali adalah apa? Salat. Kalau salat kita itu beres, maka yang lain pun dianggap selesai. Tapi kalau itu kacau, yang lain pun kacau juga. Kalau orang sudah tidak menjaga salatnya, tidak memperbaiki salatnya, tidak menjadi prioritas salatnya, jangan lihat yang lain. Pasti banyak rusak. Banyak kerusakan-kerusakan di situ ikhwah yang dirahmati Allah. Maka pada salat itulah ibadah yang lebih utama. Baik. Karena waktu kita sudah dekat ya. Tadi ada pertanyaan nih tentang masalah sudah pernah kita jawab ini sebenarnya Pak Nazri. Tapi mungkin Pak Nazri nggak hadir. Ya, ada pertanyaan. Bagaimana tentang riswah? Riswah. Ya haram. Tidak ada celah membolehkan kita riswah, kata Imam Asy-Syaukani. Mutlak haram. Itu riswah. Apapun alasannya. Usahlah kita melihat hadis-hadis Nabi dulu. Melihat fatwa para ulama, naluri kita saja. Yang Allah ciptakan bagi orang-orang yang beriman itu ada furqan pembeda. Iya kan? Kita akan menolaknya. Fitrah kita akan menolak suap itu riswah. Walaupun mencari alasan entah kemana-mana. Iya kan? Ambil duitnya, kemudian jangan coblos dia. Pertanyaan itu riswah tidak? 2 kali kena dia. Pertama menerima riswah, yang kedua membongak dia. Berdusta dia. 2 kenanya. Iya kan? Atau ambil duitnya, coblos semuanya katanya. Ini tak jalan otaknya. Sedangkan pemilihan pemimpin itu kita harus memilih mana yang lebih baik. Itu kan alasan-alasan untuk pembenaran itu. Tidak ya. Apapun bentuknya, jangan antum makan itu. Haram hukumnya. Dan Nabi mengatakan, la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap dan penerima suap. Apapun bentuk. Dilaknat oleh Allah. Kalau udah laknat, dosa kecil, dosa besar. Dosa besar itu. Apa arti laknat? Al-ib'adu wa tardu 'anil khairi. Dijauhkan Allah dan dicampakkan dia jauh-jauh dari kebaikan, dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Dan antum harus hati-hati. Mungkin bisa kita masukkan uang itu kemari 5 juta, 6 juta, 10 juta mungkin. Ya. Tapi tunggu nanti balasan Allah Subhanahu wa taala. Kena cancer lah, kena diabetes lah, kena jantung lah dan sebagainya. Banyak ikhwah. Lebih parah dari itu lagi. Jadi oleh sebab itu jangan coba masukkan yang haram itu ke dalam perut kita. Semaksimal mungkin kita. Sekecil apapun jangan masukkan kemari. Karena itu adalah neraka. Ya. Apapun bentuknya. Belajarlah untuk jujur. Negeri-negeri yang hancur dulu, sebelum negeri kita ini, negeri-negeri yang ada yang dijelaskan di dalam sejarah, itu salah satunya apa? Ketika sifat rakyatnya sama dengan sifat-sifat pemimpinnya yang korup. Mereka mencerca pemimpin yang korup, tapi mereka juga korup dengan hal itu. Itu problemnya, ikhwah. Bukan dia jadi pemimpin. Kalau dia jadi pemimpin lebih korup lagi mungkin. Itu problem kita. Maka belajar jujurlah mulai dari diri sendiri kita. Dan itu memang neraka. Dan itu adalah haram bagi kita semua. Oleh sebab itu sekali lagi, mudah-mudahan Allah memilihkan kepada kita pemimpin yang baik, yang jujur, iya kan, kemudian bisa memimpin negeri ini sehingga menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah tim. Yuk berinfak untuk dakwah dan pendidikan Islam. Barakallahu fikum.